Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dan melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami tentang alat pendidikan dan lingkungan pendidikan. Sebelum kami memulainya, izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dan anggota kelompok saya bernama Nurilmi dan Sri Wahyuni. Baik, kita mulai saja. Saya persilahkan kepada teman-teman kelompok saya untuk memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilmi. Saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi baiklah, langsung saja. Yang pertama, pengertian alat pendidikan. Secara umum, alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun secara etimologi, alat diartikan sebagai suatu barang yang dipakai untuk mencapai suatu maksud. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara itu, Ahmad Demarimba memandang alat pendidikan dari aspek fungsinya, yakni alat sebagai perlengkapan, alat sebagai pembantu mempermudah usaha mencapai tujuan atau untuk mencapai tujuan selanjutnya. Dalam praktek pendidikan, istilah alat pendidikan sering diidentikan dengan media pendidikan, walaupun sebenarnya pengertian alat lebih luas daripada media. Dengan demikian, alat pendidikan adalah tindakan atau perbuatan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk membantu terlaksananya suatu proses pendidikan guna mencapai suatu tujuan pendidikan. Selanjutnya, pembagian alat pendidikan. Alat pendidikan dibagi menjadi dua bagian, yaitu alat pendidikan fisik dan alat pendidikan non-fisik. Yang pertama, alat pendidikan fisik. Alat pendidikan fisik atau hardware merupakan alat bantu yang digunakan dalam pendidikan seperti meja, kursi, pulpen, buku, dan alat-alat yang lainnya. Yang kedua, alat pendidikan non-fisik. Alat-alat yang dapat digolongkan ke dalam non-fisik adalah suasana atau situasi yang timbul dengan sendirinya atau diciptakan, yang diharapkan mampu memperlancar proses pendidikan. Suasana yang kondusif itu berasal dari hubungan antara pendidikan dan subjek didik, tampak adanya kewibawaan yang berfungsi sebagaimana mestinya. Hubungan antara kedua belah pihak dijalin oleh rasa cinta, saling menghormati, dan saling percaya mempercayai. Selanjutnya adalah tindakan pendidikan. Tindakan pendidikan merupakan wujud dari alat pendidikan non-fisik, seperti pembiasaan, kasih sayang, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Adapun yang dapat kita terapkan dalam tindakan pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Kasih sayang dan kelembutan. Kasih sayang adalah kebutuhan asasi setiap orang. Dalam proses pendidikan, peran orang tua digantikan oleh pendidik, maka diperlukan pola hubungan yang dilandasi oleh kasih sayang dan kelembutan dari pendidik kepada peserta didik, agar terjalin ikatan perasaan yang dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan. 2. Penguatan. Penguatan atau reinforcement adalah segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi siswa atas perbuatan yang diberikan sebagai suatu dorongan atau koreksi. Melalui penguatan yang diberikan guru, maka siswa akan terdorong selamanya untuk memberikan respon setiap kali muncul stimulus dari guru dan berusaha menghindari respon yang dianggap tidak bermanfaat. 3. Tindakan tegas yang mendidik. Tindakan tegas yang mendidik adalah upaya guru untuk mengubah tingkah laku anak didik yang kurang dikehendaki melalui penyadaran anak didik atas kekeliruannya dengan tetap menjunjung kemanusiaan anak didik.
serta tetap menjaga hubungan baik antara peserta didik dan guru. 4. Pengarahan dan keteladanan. Keteladanan adalah hal-hal yang dapat ditiru atau dicontoh oleh seorang dari orang lain. Namun, keteladanan yang dimaksud di sini adalah keteladanan yang dapat dijadikan sebagai alat pendidikan, yaitu keteladanan yang baik. Begitupun pengarahan. Di sini pengarahan juga penting supaya peserta didik dapat terarah dengan baik. 5. Pembiasaan. Pembiasaan adalah salah satu hal yang sangat penting, terutama bagi peserta didik baru. Karena tanpa pembiasaan, maka peserta didik baru akan menganggap semua hal-hal baru yang ia dapat sangat sulit untuk dilakukan. Dan pembiasaan pun sangat penting untuk pembentukan watak peserta didik dan juga akan terus berpengaruh sampai hari tuanya. 6. Peringatan atau teguran. Teguran merupakan tindakan pendidik untuk mengoreksi pencapaian tujuan pendidikan oleh anak didik. Sedangkan peringatan diberikan kepada peserta didik yang telah beberapa kali melakukan pelanggaran dan juga telah diberikan teguran atas pelanggarannya. Adapun yang terakhir adalah hadiah dan hukuman. Hukuman adalah nestapa atau penderitaan yang sengaja diberikan kepada peserta didik dengan tujuan penderitaan tersebut benar-benar dirasakan, bukan untuk menyiksa, tetapi untuk mengarahkan ke arah perbaikan. Hukuman bisa diberikan karena adanya pelanggaran atau dengan tujuan supaya tidak terjadi pelanggaran. Sedangkan hadiah adalah salah satu alat pendidikan supaya peserta didik merasa senang karena perbuatan dan pekerjaannya mendapat penghargaan. Jadi, sekian dari saya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya atas nama Sri Wahyuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kepada individu. Lingkungan pendidikan sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan sebagai lingkungan pendidikan tersebut berfungsi menunjang proses belajar mengajar secara nyaman, tertib, dan berkelanjutan. Lingkungan ini secara khusus disebut sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan jenis dan tanggung jawab yang secara khusus menjadi bagian dari karakter lembaga. Bentuk-bentuk lingkungan pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan. 1. Bentuk-bentuk lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan yaitu tempat seseorang memperoleh pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung, serta bersifat sosial dan material. Adapun bentuk-bentuknya yaitu keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. 2. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah organisasi atau kelompok manusia yang karena satu sama lain memiliki tanggung jawab atas terlaksananya pendidikan. Badan pendidikan menyelenggarakan kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan, penelitian, yaitu dalam pendidikan intelektual, spiritual, serta keahlian, keterampilan sebagai wadah orang-orang berkumpul, bekerja sama, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya sarana prasarana yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Terima kasih. Demikian isi presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.